Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku yen marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Allahu Akbar ya Karim. Aduh, kepala rada nyut-nyutan. Ini di sini sudah hampir jam 11 malam. Aku sih berharap dak-dok atau suara bising di samping tidak terdengar di sini. Jadi pasti kan nggak bisa istirahat. Bukan ya gimana mau istirahat teman-teman kalau waktunya tidur masih ada suara lagi bongkar-bongkar apa aku nggak tahu. Dan ini udah jam 11 malam. Dan aku malah dapat info dari teman-teman bahwa hari ini itu di tanggal 22 Oktober itu ada ada gempa di wilayah Pangandaran. Jadi daripada aku nggak bisa tidur, kepalaku rada-rada pusing, pening kepalanya, aku mau buat video buat nemenin kalian besok. Jadi video ini akan tayang besok tanggal 23 dan ini diambil di tanggal 22 malam ya. Mungkin jeda beberapa jam setelah kejadian gempa di wilayah Pangandaran, Jawa Barat ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mohon maaf kalau mungkin Mas T mukanya agak fresh di depan teman-teman karena memang ini jamnya sudah, jujur seharusnya saya sudah istirahat, tapi karena memang ada suara-suara saya nggak bisa tidur, ya udah saya bikin video buat temenin kalian besok. Mudah-mudahan ini bisa tayang besok. Aku mau jawab pertanyaan teman-teman juga, kenapa sekarang nggak live kayak biasanya, kangen live-nya, kangen live setiap hari. Kalian silahkan cari tahu, atau kalian pengguna wifi IndiHome silahkan kalian cari tahu. Aku nggak jelek-jelekin IndiHome di sini, tapi memang untuk sinyal IndiHome sendiri untuk DKI Jakarta, saya bagian Pasar Minggu itu sedang tidak stabil. Turun naik untuk beberapa bulan belakangan. Bukan satu bulan hanya di Oktober aja ya, tapi sejak bulan Juli, Agustus ya, Agustus akhir menuju ke sini itu sedang tidak stabil. Jadi kalau untuk live itu memang tidak memungkinkan. Paling saya live-nya ketika Q&A live, itu mungkin kita bisa live, atau mungkin pas Mas Teh tiba-tiba pengen live. Kalau kalian mau tahu, itu sebenarnya saya live-nya pakai data seluler, bukan menggunakan wifi. Sebenarnya sangat tidak ekonomis, sangat tidak kalau dibilang malah besar pengeluarannya, iya, karena kalau pakai data seluler kan kita bayar pakai pulsa, sedangkan kalau wifi kan sudah bulanan. Jadi ini salah satu hal yang, maaf, saya bukan saya juga harus ekonomis teman-teman. Kalau setiap hari harus live untuk menggunakan data seluler,
Mas Teh yang angkat tangan ya. Jadi mohon difahami. Yang penting Mas Teh bikin video terus selama masih ada kesempatan Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Saya akan sempatkan untuk bikin video buat nemenin kalian entah jam berapa saja. Sedangkan mohon maaf memang tidak live lagi ya. Terima kasih perhatiannya. Doa baiknya juga terima kasih banyak. Sehat untuk semuanya ya teman-teman. Semoga nggak ada yang sakit. Ini aku habis minum obat, habis makan malam, minum obat yang berikutnya, rasanya badan sudah mulai harus istirahat. Tapi ternyata sepertinya saya tidak bisa istirahat. Karena mungkin tukangnya ini kali ya, tukangnya kalau siang libur. Jadi mungkin ada kesempatannya malam, jadi lagi di nggak tahu apa yang dibetulin, tapi ya wes lah, daripada mungkin ini sudah waktunya Mas Teh bikin video buat nemenin kalian ya. Sehat untuk semuanya teman-teman. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Kalian yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang sedang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang semoga hutangnya endang lunas. Kalian yang artinya mungkin sekarang sedang dalam kondisi galau, belum punya keteguhan hati, saya doakan semoga Allah berikan yang terbaik sehingga teguhnya ditingkatkan, jalan keluar terbaik atas masalahnya segera keluar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum, ayo teman-teman subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Oke, terima kasih banyak untuk supportnya. Yang sudah sawer-sawer, pokoknya terima kasih, bertukar berkah dari Allah. Teman-teman, ini mic-nya aku perkecil, jadi mungkin suaranya tidak seperti biasanya. Karena kalau aku fullin, suara dakdok nih kalau kalian mau dengerin. Tuh. Jadi memang volumenya aku perkecil. Oke, ini aja kali ya, Daya. Supaya lebih aman untuk audionya. Ini saya besarkan ini, mudah-mudahan nggak dakdok-dakdok. Tuh. Mudah-mudahan sih nggak masuk ya. Aku aktifkan noise-nya sih, mudah-mudahan nggak masuk untuk suara besar yang di belakang ya. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendoakan Mas Teh, selalu nunggu videonya Mas Teh. Sehat, berkah melimpah bagi kita semua. Amin. Mas Teh mau bahas gempa di Pangandaran yang terjadi pada hari ini di jam 7:43 tadi. Nih jam 8 kurang, dan ini dibahas di jam 11, berarti mungkin 3 jam setelah kejadian. Ada beberapa potensi yang bisa kita baca nanti lewat kejadian ini, kita akan ulas lebih detail ya. Sebelumnya, per hari ini 22 Oktober juga masih mau share info ke kalian terkait dengan rekening pengemisan kita di hari ini ya. Per hari ini masih di 31, wah angkanya unik nih teman-teman, 31111. 311, bentar mana nih, 3.111 ya, 3.111.000, 3.111.678. Berarti ya anggaplah minusnya masih di 3 juta ya, kurang lebih 3 juta ya teman-teman. Jadi masih butuh bantuan teman-teman semua yang nonton video ini untuk membantu, mendoakan. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Semoga Allah berikan keajaiban, entah caranya seperti apa. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi. Ya, minimalnya 12.000, kalian mau kirim berapapun juga boleh. Oh ya, sedekah bumi kan sudah selesai. Jadi kalau misalnya masih ada dana masuk ke rekening Permata, kemarin ada 24.000. Nanti juga 24 atau 25, mohon maaf aku lupa. Nanti akan aku masukkan ke sedekah nasi box ya. Teman-teman yang mungkin nonton video lama dan berkenan membantu untuk sedekah bumi, ketika memang ada dan sudah kalian bisa tetap transfer ke Permata, saya akan geser ke BRI untuk dilarikan ke nasi box kita seperti biasa nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Apapun niat
hajat yang dituju, Mas Teh doakan semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan, amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin, hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Kaya gak ono dino sesuk ngono rasane iki, astagfirullah. Kadang ngene iki nek pas awak yo bukane aku gak trimo yo omah masing-masing lokasine, cuman kadang kalau awak sih lungrah sih. Awake lagi meriang ini kan pengen dang-dang istirahat supaya besok bisa fit aktivitas. Rasanya kayak Allahu Akbar. Oke lah ya, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Teman-teman yang pesan minyak bidara hari besok untuk Rabu, Kamis. Oh, Rabu masih ada. Kamis Mas Teh kerja sampai hari Minggu. Jumat sih alhamdulillah aku sudah kosongkan jadwal. Mudah-mudahan amin Allah berikan keajaiban sedekah nasi box kita ada ya. Hari Jumat sebenarnya kami Jumat, Sabtu, Minggu tuh Mas Teh ada kerjaan. Tapi yang hari Jumat Mas Teh keep dulu. Yang Jumat belum saya pastikan ya. Jadi acara itu emang continue beberapa tempat. Jadi memang yang Jumat itu saya cancel, belum saya pastikan tapi saya masih skip dulu. Mudah-mudahan ada kabar baik sehingga nanti hari Jumat sudah pasti saya batalkan untuk kegiatan sedekah nasi box kita. Katakan amin dong. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pengiriman minyak bidara terakhir hari Rabu ya teman-teman. Kalian yang pesan minyak bidara terakhir hari Rabu. Setelah hari Rabu ada lagi di hari Senin, oke? Terima kasih yang berpesan, silahkan langsung pesan, formatnya sebutkan nama alamat lengkap, kode posnya berapa, kemudian nomor HP dan juga nama penerimanya ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang sudah kirim segera sampai dan obatnya atau minyak bidaranya manfaat jadi obat bagi yang sakit atau bagi untuk penyembuhan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Jam 19.43 ini aku banyak banget yang share dari teman-teman infonya. Soal gempa yang terjadi di wilayah Pangandaran yang terjadi pada pukul 19.43 di tanggal 22 Oktober 2024. Banyak banget teman-teman yang langsung share link. Teman-teman saya infokan ya, saran yang kalian kirimkan ke saya itu ya kalau bisa lewat Instagram dan YouTube saja. Karena kalau nggak saya batasi kayak gini, teman-teman di TikTok share info, teman-teman di Facebook share info, yang di WhatsApp juga share info, tapi linknya tidak bisa dibuka. Jadi kalau bisa memang di capture aja, kalau nggak ya, kalau linknya nggak bisa dibuka, kalian capture kemudian kalian kirim via WhatsApp. Jadi hanya 3 ya, Instagram, WhatsApp untuk yang kenal atau tahu WhatsAppnya Mas Teh, sama di YouTube, oke? Di luar itu Mas Teh tidak melayani karena aku agak sedikit terganggu dengan DM yang kalian kirimkan di luar WhatsApp, Instagram, sama YouTube. Oke, mohon maaf ya teman-teman, karena kita kan punya privasi masing-masing, sehingga supaya tahu batasannya saja, prosedurnya dibikin seperti ini supaya lebih gampang. Yang punya WhatsAppnya mendingan WhatsApp ya. TikTok itu kadang-kadang sampai penuh banget info-info dari kalian yang bercampur dengan info teman-teman yang lagi live streaming. Sehingga aku agak kebingungan. Mas Teh itu udah tua, jadi udah males kalau bahas yang kayak gitu-gitu. Gitu ya teman-teman ya, sehat berkah untuk semuanya. Gempa tercatat berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada pukul 19.43 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 ya. Lokasi gempa terjadi di sekitar 18 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Dijelaskan titik gempa bumi berkedalaman 72 km dan guncangan gempa dirasakan sampai Pangandaran, Garut, Cilacap, dan juga disampaikan sampai di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Seperti itu ya teman-teman ya. Siap, terima kasih infonya dari teman-teman. Aku lumayan di boom info nih dari teman-teman terkait dengan kejadian gempa di Pangandaran. Kenapa? Kalian mau tahu kenapa teman-teman langsung share info, mereka langsung gercep share info malam ini juga? Karena
saya pernah menyampaikan satu pesan terkait dengan gempa yang disampaikan yang Maung Telon, yang disampaikan yang Nogowojo, ya. Ingat soal penyampaian yang soal Jogja dan juga Jawa itu yang disampaikan yang Kelu, salah satunya adalah tempat atau pulau Jawa yang Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah, dan Pangandaran salah satu tempat yang Eyang sebutkan atau yang disampaikan pada waktu itu, dan sekarang terbukti di Pangandaran ternyata betul ada gempa, dan Pangandaran memang identik yang berbatasan dengan wilayah Jawa bagian tengah, Jawa Barat menuju ke bagian tengah. Ini salah satu clue-nya terbukti. Jadi teman-teman hati-hati. Apa yang bisa kita pelajari Mas T dari kejadian ini? Apakah masih ada kemungkinan? Apakah memang masih ada sesuatu yang bisa diartikan akan terjadi dan seterusnya? Apakah memang masih ada gempa susulan lagi? Apakah ini juga salah satu lambang olengnya Mas T? Ya teman-teman, kenapa Mas T nggak bahas? Karena Mas T merasa kalau artinya Mas T sedang dalam kondisi yang sakit, jadi feelingnya tidak terlalu kuat untuk mengarah ke situ, dan ternyata hari ini tiba-tiba ada gempa, dan feeling yang kita rasakan kemarin oleng ya itu memang mengarah ke gempa, dan ternyata terjadi hari ini tanggal 22, dan aku agak sedikit kaget karena memang aku tidak terlalu mengukur itu, aku belum ngobrol secara detail. Nanti coba deh aku panggil Cerondol, aku minta tolong sama Eyang buat dicerna apakah firasatku masih dalam tanda kutip sesuatu yang ada artinya. Nanti kita buat video lagi ya kalau memang saya nggak bisa tidur. 5 magnitudo di tanggal 22.00 10, kemudian 2024 di 19:43. Simbol paling kuat adalah 22, ini adalah air teman-teman. Jadi berkali-kali Cerondol menyampaikan, saya juga menyampaikan musibah air, kemudian kecelakaan terjadi di air, bahkan beberapa simbol air yang meluap entah dari langit, entah dari laut, entah dari sungai dan seterusnya. Saya menyampaikan kemungkinan itu sangat-sangat ada, sehingga saya beberapa kali menyampaikan juga ke kalian bahwa terkait dengan info yang saya terima dari Cerondol dan lain sebagainya ini, saya juga menghitung lewat angka, bukan hanya lewat Cerondol saja, sehingga kalau kita hitung lewat dua-duanya saja di sini sudah air. Ya, 5 ini simbolnya adalah gaduh atau angin, atau bisa digambarkan sebagai kericuhan ya, simbolnya di situ. Oh iya, aku tuh banyak banget yang minta untuk bahas angka pelantikan presiden. Ada yang setuju nggak sih? Aku nggak mau dihujat lagi. Bahas-bahas soal politik. Aku sih sebenarnya pengen, tapi aku nggak mau bahas karena memang kemarin sempat bahas kan dihujat ya. Aku ngerinya itu teman-teman jadi ngarah kemana-mana lagi. Jadinya seakan-akan saya diarah di ini, situ, sini, situ gitu. Saya mau. Kalau emang pada setuju terus di kolom komentar nanti Mas Teh bahas ya di lain waktu ya teman-teman ya. Oke. 22 ditambah 5 itu simbol gaduhnya. Berarti kemungkinan yang paling besar, yang paling dominan adalah musibah air, yang artinya gelombang atau kegaduhan atau kericuhan di atas air ini masih sangat-sangat mungkin terjadi teman-teman. Jangkanya ini karena terjadi di tanggal genap, jadi masih dalam jeda yang mungkin adem dulu sebentar, tiba-tiba ada gelombang tinggi. Adem dulu sebentar, tiba-tiba ada gempa lagi. Salah satu poin yang paling kuat saya perhatikan di balik tanggal dan juga magnitudonya memang adalah kegaduhan atau gelombang gelombang air, atau mungkin banjir bandang, atau mungkin banjir besar, meluapnya sungai, meluapnya tanggul, meluapnya bendungan, atau meluapnya laut. Ini yang paling dominan kuat. Kita diperingatkan juga lewat kejadian gempa ini bahwa elemen air di akhir bulan ini sedang menjadi sesuatu yang artinya sesuatu yang utama, yang memang harus kita waspadai. Musibah air ini bisa terjadi atau bisa kita lihat lewat pandangan saya melalui angka, melalui magnitudonya, bahkan jam terjadinya juga simbolnya masih ada. Nah, yang paling dominan memang adalah musibah air di bagian belakang bulan ini. Cerondol sudah menyampaikan, saya juga sudah menghitung, dan ternyata disusul dengan gempa. Olengnya saya ini ternyata juga masih mengarah gempa.
Maksudnya piye? Oh iya sih, 1943. Di jamnya memang ada kemungkinan gempa dengan skala yang cukup besar yang terjadi hanya jeda 1 atau 2 hari setelah hari ini. Jadi mungkin ini kan 22 ya, 24, 26, 28 itu ada kemungkinan gempa susulan ketika dihitung lewat tanggal jam, di angka jamnya. Sehingga Condol juga menyampaikan bahwa masih ini, dia bilang kalau gempa yang terjadi di Pangandaran ini tidak sebesar yang akan datang. Jadi ini dalam kondisi kecil karena tidak berpotensi tsunami sehingga masih sangat aman, dan Condol menyampaikan bahwa masih ada dengan potensi yang cukup besar. Nanti kita hitung lewat angkanya ya. Suwun Cahayu. Oh lo mental. Dipuji muentel cukup weting aku. Nah, dipuji sithik ono muentel terus ngidul-ngidul lho pokoke. Kaya ayu-ayu dhewe. Nah, kita ke 22 dulu ya, 22 Oktober 2024. Memang potensi angin ini ada di bagian depan dan juga belakang, air juga lumayan. Aku jadi salah satu hal yang memang harus saya sampaikan ke kalian, mungkin hal terkuat di sini adalah cuaca ekstrimnya yang akan memicu air tadi menjadi lebih meluap atau lebih besar daripada sebelumnya. Kalian yang sudah jadi langganan banjir atau wilayah-wilayah yang mungkin jadi langganan banjir, kemarin juga sempat disebutkan untuk wilayah Sumatera ya dari hitungan angkanya memang Sumatera agak paling dominan untuk hujan lebih lebat atau hujan lebih sering daripada yang lain, dan kemungkinan banjir besar atau banjir bandang, entah ada sungai dan juga laut yang meluap, ini juga kemungkinan terjadi di Sumatera, dan artinya masih ada beberapa potensi yang terjadi di sana termasuk banjir bandang. Entah tiba-tiba bendungannya retak atau jebol, karena simbolnya itu cukup kuat ya teman-teman. Simbolnya cukup kuat, air meluap atau banjir besarnya itu meluap. Sehingga dipicu dengan hal yang tadi saya sebutkan. Kalau di laut ini akan memicu gelombang, intuisinya akan mengarah ke gelombang, atau kita bisa baca gelombang besar atau gelombang tinggi. Jadi kejadian seperti di Tulungagung, di Sukabumi itu juga masih sangat mungkin, sehingga teman-teman yang bermain atau pergi berwisata ke pantai juga untuk lebih hati-hati. Aku nggak paksa kalian untuk percaya, tapi aku harap kalian masih bisa menyimak apa yang aku sampaikan untuk lebih hati-hati. Kemudian berikutnya adalah aku sampaikan ke kalian untuk lebih hati-hati ketika kalian menggunakan transportasi apapun itu. Karena simbol airnya juga lumayan. Angin kencangnya ini juga masih potensial, meskipun terjadi hanya ketika sedang hujan atau ketika terjadi di laut atau di air. Jadi memang masih sangat-sangat potensial. Jadi beberapa hal tadi harus kita waspadai. Kemudian selain angin atau gelombang tinggi, oke. Jadi maksudnya Corondol adalah teman-teman begini, cuacanya sudah bisa apa ya istilah, kalau dia tuh sampaikan buminya ngeluarin air ya kan, terus dicampur dengan cuaca yang dengan air juga, dicampur lagi dengan kegaduhan yang dihitung melalui intuisinya sehingga akan lebih besar. Bahkan dari hitungannya Corondol, apa sih kalau istilah wadah itu airnya sudah terlalu banyak, terlalu kuat sehingga jedor, kemudian airnya ngalir. Kedengeran nggak teman-teman? Mohon maaf ya kalau kedengeran ya. Airnya terlalu besar kemudian meluap. Karena nggak usah jauh-jauh teman-teman, bendungan besar ini, Giant Sea ini bendungan besar nih mau dibangun dari Jakarta sampai ke pulau mana gitu, sampai ke Jawa mana gitu. Aku nggak tahu, dan terbesar ini juga salah satunya terjadi di Jakarta, dan sekarang sedang dilaporkan ada retakan-retakan tertentu yang memang sangat mungkin ketika akan terjadi jebol dan seterusnya. Ya kalau jebol ya mungkin kita lihatlah video-video yang beredar di bawahnya sudah, ya Allah ini bendungannya segini, rumahnya segini. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Tapi Corondol menyampaikan itu. Jadi hati-hati karena buminya ngeluarin air, lautnya langitnya ngeluarin air, kemudian ditambah dengan faktor-faktor tertentu dengan cuaca buruk tadi sehingga kan bisa memicu. Ini bukan hanya di Jakarta ya, tapi secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Kalau memang ada bendungan dan seterusnya, aku rasa kalian pantas untuk berhati-hati atau mungkin bisa untuk waspada terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah tadi air yang meluap ya. Kemudian hal terakhir yang bisa kita baca atau saya baca betul yang disampaikan Corondol,
Hari ini tanggal 22 ini termasuk gempa dengan skala yang tidak seperti yang saya rasakan. Karena feeling atau firasat, kalau kalian tanya firasatnya Mas Teh kuat atau tidak, kuat banget dan lumayan, dan sepertinya tidak terlalu jauh intuisinya. Sehingga wallahu alam, kalau dihitung lewat angka ini mohon maaf saya bisa salah teman-teman, nggak perlu dipercaya juga. Memang masih ada kemungkinan gempa tapi skalanya cukup besar dan bahkan tadi akan bergabung dengan gelombang. Jadi kemungkinan kalau ada gempa susulan lagi atau ada gempa dengan skala besar bisa jadi memicu gelombang tinggi atau maaf artinya mungkin ada tsunami istilahnya ya, mengarah ke situ karena skalanya akan semakin besar dan skalanya ketika kita hitung lewat tanggalnya, lewat angka jam kejadiannya ini tidak terlalu jauh dari tanggal yang sekarang sehingga mungkin dominan cuman ya 22 gempa, 23 24 gempa lagi, 26 kosong, 26 ada, 27 ada kosong, 28 ada. Hitung-hitungannya kayak gitu aja. Dan waspadai tanggal 29 dan juga 28. 29, 28 sama 30. Apa gitu? Gunung mana? Guys, ada gunung yang lagi aktif kah ini? Sekarang jam 11 malam ini, jam 11 di tanggal 22 malam ada gunung yang sedang batuk erupsi atau ditulungin dulu memang aneh nih. I don't know ya teman-teman, aku minta maaf aku nggak tahu. Kadang-kadang cerondol itu real time loh, jadi kayak ngasih clue ke saya itu nggak hitung-hitung jam, nggak hitung-hitung apa, syukur nyeblak aja. Tapi mohon maaf, bukan aku memuji cerondol, tapi biasanya disampaikan cerondol itu suka ada benernya. Ya tapi yang mudah-mudahan nggak ada. Yo, watuk gunungnya watuk biasa, jangan sampai watuk besar ya. Karena aku tiba-tiba merasa tersedak debu atau abu tadi. Jadi makanya Mas Teh tiba-tiba batuk. Dari awal video Mas Teh nggak ada batuk kan, tapi pas bagian mau closing atau di segmen terakhir tadi Mas Teh merasakan itu. Ya, kalau hitung lewat angka memang ada potensi juga mengarah ke elemen tanah ya. Salah satunya gempa tadi dengan skala lebih besar. Dan hari ini tuh kayak ya cuman kecil dulu, berarti ya di atas 5 lah kemungkinan. Kalau dihitung, ya dari firasat yang aku rasakan pas waktu sedang sakit seperti sekarang ini rasanya kayak memang di atas 5. Kemudian jangka waktunya, maaf saya hitung lewat angka ya. Jadi saya bisa salah teman-teman, nggak perlu terlalu serius. Kalau dihitung lewat angkanya, kemungkinan tadi seperti yang saya hitung, jedanya tidak akan terlalu jauh dari kejadian gempa sebelumnya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ngopo nih? Lampung mana kamu sembrono? Dia bilang masa tempatku Lampung tempatku gempa. Tindangi sih kan. Ya, omai kan tuh dicekeli bendo jambro. Terkadang dia penyampaiannya cukup luas teman-teman. Dia bilang rumahnya Mas Teh di Lampung, ya Lampung itu kan luas ya teman-teman. Jadi kan memang bagian pesisir Lampung yang bagian barat ini kan memang sudah jadi langganan gempa. Jadi ya mungkin kalau Tanjung Karang ke arah barat Lampung mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau tempatnya Mas Teh ya kemungkinan juga bisa merasakan gempa ketika Krakatau sedang aktif atau sedang ada letusan atau erupsi dengan skalanya yang cukup besar. Jadi ya masih dalam tanda tanya yang disampaikan karena Lampung itu luas teman-teman ya. Oke, wes gitu aja yang saya sampaikan. Saya harap gabutnya Mas Teh malam-malam ini jadi hiburan buat kalian yang di rumah. Pembahasan kita semoga ada manfaatnya. Tetap hati-hati. Oh iya, potensinya di mana? Masih di Pangandaran sendiri untuk yang paling diwaspadai. Karena kemungkinan pengulangannya di tempat yang sama ya, sehingga masih harus hati-hati. Jauh dari bala, selamat semuanya akan baik-baik saja. Amin. Semoga gabutnya Mas Teh manfaat buat kalian ya di rumah ya, oke? Jangan lupa kalau sakit minum obat, kalau memang feelingnya aku oleng, aku apa, aku sarankan datang ke dokter dulu, kemudian tanya, periksa dulu, setelah memang, oh di kesehatan nggak ada apa-apa Mas Teh, berarti, astagfirullahaladzim, memang sedang, enggak, ini lagi mati, aku matikan setelah aku kesel teman-teman, gara-gara kalau pas lagi syuting dia hidup.
Wes lah ya, tak cari tahu dulu teman-teman ini gunung mana yang erupsi malam ini tanggal 22. Kalau ada yang tahu silahkan share infonya ke Instagram atau ke WhatsApp yang punya WhatsApp ya Mas Teh ya. Wes ngono ya Rek, terima kasih. Semoga manfaat yang masih sampaikan. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen tuh usaha, pengen tuh kendaraan, amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual, amin ya Allah. Yang berintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Atur nuwun teman-teman, saat video ini dibuat, sedekah kita masih 3 jutaan teman-teman, sehingga kita masih butuh 3 jutaan lagi, dan Masya Allah, waktunya tinggal tanggal 25, sehingga sudah sangat lumayan mepet ya. Insya Allah ketemu di next video. Kalau Mas Teh ada salah-salah kata, Mas Teh mohon maaf, dan sementara Mas Teh pamit dulu. Mudah-mudahan bisa Mas Teh edit malam ini, besok pagi tinggal di-upload, ditayangkan di jam 11 di tanggal 23 ya. Oke, terima kasih Mas Teh pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.